Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait coding pseudoternary. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reslian Vestin Razenski dengan kedua teman saya yaitu Christian Ariel Evanto dan Rangga Bahtiar Triwidodo. Mungkin kita lanjut terlebih dahulu. Untuk yang paling atas tersebut merupakan library yang digunakan untuk visualisasi data, yaitu import matplotlib.pplot.splt. Kemudian di baris ketiga itu ada def pseudoternary, itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi pseudoternary yang menerima suatu argumen INP. Selanjutnya di bawahnya ada INPL sama dengan list INP. Kode tersebut digunakan untuk mengubah string INP menjadi list INPL. Selanjutnya di bawahnya ada encode underscore output. Itu digunakan untuk menginisialisasi list kosong, yaitu dari encode underscore output yang akan menyimpan hasil encoding tersebut. Di bawahnya lagi itu ada current underscore polarity sama dengan 1. Kode tersebut digunakan untuk menginisialisasi variabel current underscore polarity dengan nilai 1 yang menunjukkan polaritas awal positif. Di bawahnya yaitu ada for bit INPL digunakan untuk memulai loop for yang akan mengintegrasi setiap bit dalam INPL. Di bawahnya lagi itu ada kode if bit sama dengan tanda kutip 1 digunakan untuk pengecekan kondisi jika bit saat ini adalah 1. Selanjutnya ada encoded underscore output append digunakan untuk menambahkan nilai 0 ke encode underscore output jika bit adalah 1 yang menunjukkan keadaan netral dalam coding pseudoternary. Selanjutnya di situ ada fungsi else. Di sini digunakan jika bit bukan 1 berarti bit adalah 0. Selanjutnya di bawahnya ada encoded output.append kurung buka current underscore polarity digunakan untuk menambahkan nilai dari current polarity itu sendiri ke encode output. Selanjutnya di bawahnya ada current underscore polarity bintang sama dengan -1. Kode ini digunakan jika nilai 0 berubah, maka akan mengubah polaritas dengan mengalihkan current underscore polarity dengan -1 sehingga positif dan menjadi negatif atau sebaliknya gitu. Selanjutnya return encode underscore output digunakan untuk mengembalikan list encode output yang berisi hasil encode pseudoternary. Selanjutnya ke fungsi pseudoternary encoder. Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan pseudoternary underscore encoder decode yang menerima satu argumen encode underscore input yaitu list hasil encoding pseudoternary. Selanjutnya ada encode underscore output digunakan untuk menginisialisasi list kosong dengan nama decode underscore output yang akan menyimpan hasil decoding. Di bawahnya ada fungsi for digunakan untuk memulai for loop yang akan mengintegrasi setiap sinyal dalam encode input.
Selanjutnya di bawahnya ada fungsi if signal sama dengan 0. Kode ini digunakan untuk mengecek kondisi jika sinyal saat ini adalah 0. Selanjutnya di bawahnya ada decode underscore output dot append. Tanda petik 1 digunakan untuk menambahkan nilai 1 ke decode underscore output jika sinyalnya adalah 0. Selanjutnya di bawahnya ada fungsi else. Fungsi ini digunakan jika sinyalnya bukan 0, berarti sinyalnya adalah positif atau negatif. Selanjutnya di bawahnya ada decode underscore output dot append tanda kutip 0 digunakan untuk menambahkan nilai 0 ke decode underscore output jika sinyalnya bukan 0, maaf. Dan selanjutnya ada return decode underscore output digunakan untuk mengembalikan list decode underscore output yang berisi hasil decoding kembali menjadi data biner asli. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada fungsi plot pseudo ternary. Jadi dia dapat 2 argumen, yaitu argumen binary input sama encoded output. Jadi binary input itu nanti jika kita masukin suatu kata akan diubah menjadi binary terlebih dahulu. Nah, itu yang akan masuk di plot pseudo ternary. Sebelumnya plot pseudo ternary ini bertujuan untuk membuat plot sinyal pseudo ternary. Nah, selanjutnya ada X sama dengan list range length binary input plus 1. Ini maksudnya adalah untuk menghasilkan nilai dari sumbu X-nya, bahwa sumbu X-nya nanti ada nilai 0, 1, 2, dan selanjutnya sesuai dengan jumlah dari binary input ditambah 1. Lalu ada PLT step. Nah, di sini ini di mana grafiknya nanti dibuat. Jadi pada grafiknya kita membuat plot tangga untuk mengetahui apakah sinyalnya itu rendah, tinggi, atau netral. Di situ juga ada masukannya, ada X itu sebagai yang sudah dibuat sebelumnya. Terus ada encoded output ditambahkan dengan encoded output minus 1. Nah, itu untuk bahwa karena nantinya di plot tangga perubahan sinyal itu terjadi di tengah-tengah, maka untuk menjaga nilai tersebut ditambahkan dengan encoded output minus 1. Dan ada where pause, bahwa nanti perpindahannya adalah setelah setiap titik atau setelah sinyal berubah. Lalu ada iterasi dari fungsi for. Ini bertujuan untuk menambahkan teks menunjukkan nilai binernya dari binary input yang tadi. Di bawahnya ini untuk mengatur besarnya font dan posisi dan serta warna dari tulisan tersebut. Lalu untuk yang bagian PLT title, label, dan lim, title digunakan untuk sebagai judulnya, Y label berarti untuk label sumbu Y lim ini untuk posisinya, X lim begitu juga. Lalu terdapat juga lt.xtix dan ytix. Di sini digunakan untuk menyesuaikan labelnya pada sumbu X dan sumbu Y. Kita juga membuat grid. Terus di bawahnya lagi PLT AX H-line. Ini digunakan untuk menambahkan garis horizontal pada nilai-nilai tertentu di sumbu Y-nya. Nah, fungsi yang ini untuk mengeluarkan si sinyal yang sudah kita encoding menjadi pseudo ternary. Selanjutnya, yang untuk fungsi yang kedua itu ada fungsi plot normal. Jadi ini untuk mengeluarkan sinyal yang normal yang belum di encoding. Nah, dari yang pertama hampir sama juga dengan fungsi plot pseudo ternary, bahwa ada X list ini untuk menambahkan
list tadi bahwa X-nya ditambahkan 1 sesuai dengan jumlah binary-nya, PLT step-nya tetap sama semua, jadi yang hanya membedakan adalah bahwa yang atas ini untuk pseudo ternary, yang bawah untuk plot normal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Jadi selanjutnya itu merupakan fungsi def text to binary, di mana def text to binary itu fungsi yang digunakan untuk mengubah suatu teks yang diinputkan dari pengguna menjadi bilangan biner. Nah, untuk def text to binary ini, dia mendapatkan dia memiliki sebuah parameter yaitu teks. Nah, kemudian pada fungsi ini kita membuat sebuah variabel dengan nama binary representation, di mana pada binary representation ini memiliki format seperti yang terlihat. Jadi petik 2 titik join. Nah, di sini berarti nanti karakter yang diubah dari string itu nanti akan ada penggabungan. Jadi contohnya kita mempunyai dua karakter yaitu A besar, maka dua karakter itu nantinya bakal gabung tanpa adanya spasi di antara kedua karakter tersebut. Kemudian di sini ada org char. Org char sendiri itu mengubah karakter. Misal nih kita mempunyai sebuah karakter A, nanti A itu akan direpresentasikan ke dalam bilangan direpresentasikan menjadi nilai ASCII. Jadi kayak misal A besar dia memiliki nilai ASCII 65, dia diubah dulu menjadi 65, kemudian terdapat 0,8B di sini itu merupakan format untuk mengubah nilai ASCII 65 tadi jadi suatu bilangan biner. Setelah menjadi bilangan biner dan digabungkan melalui petik 2 titik join tadi, kemudian hasil dari fungsi ini dikembalikan dalam bentuk list atau list binary representation menuju ke fungsi yang memanggil def text to binary ini. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi def binary to text. Nah, ini merupakan kebalikan dari fungsi sebelumnya. Kalau kali ini setelah kita mendapatkan sebuah bilangan binary, bilangan biner tersebut ini dikembalikan ke sebuah teks. Karena pada dasarnya di dalam program kita itu kan kita melakukan sebuah encoding. Jadi kayak sebuah huruf yang awalnya dia biner, dia diencodingkan menjadi bentuk lain, sebuah sinyal yang pseudo-ternary, kemudian pseudo-ternary itu dikembalikan menjadi bilangan biner. Nah, kali ini setelah kita mendapatkan bilangan biner yang sama dengan sinyal aslinya, kita kembalikan menjadi sebuah teks lagi. Nah, binary to text ini memiliki sebuah parameter binary list. Nah, di dalam fungsi ini terdapat variabel char. Nah, untuk char sendiri, selanjutnya fungsi ini bekerja dengan melakukan sebuah iterasi for i in range. Nah, in range-nya itu dalam range 0 hingga line binary list. Atau contoh, tadi ada dua karakter, maka dia akan binary list-nya itu dua kali karakter tersebut, atau setiap karakternya itu kan mewakili 8 bit, jadi bisa jadi 0 hingga ke 16, karakter ke 16. Nah, kemudian di bagian belakang sendiri ada angka 8 yang berarti fungsi ini akan melakukan iterasi dengan mengambil setiap 8 indeks dari karakter tersebut. Jadi langsung 8 indeks tapi tidak satu, jadi langsung 8 karakter tapi tidak satu karakter saja. Kemudian di sini ada sebuah variabel byte. Nah, byte di sini sama seperti sebelumnya, ketika ada petik 2 titik join, maka setiap karakter nanti itu akan digabungkan tanpa adanya spasi. Kemudian ada binary list yang i titik 2 i hingga i plus 8. Di sini itu berarti setelah kita mendapatkan 8 karakter yang kita ambil tadi, 8 karakter tersebut itu diubah, yang awalnya string itu diubah menjadi sebuah bilangan biner desimal. Nah, maksud saya dia akan digabungkan menjadi sebuah 8 karakter utuh tanpa adanya pemisahan karena awalnya tadi sebuah list. Kemudian pada bagian bawahnya itu ada charge event, di mana
setiap karakter nanti akan ditambahkan. Jadi ketika sebuah 8 karakter tadi diubah, maka dia akan ditambahkan. Untuk di charge event ini terdapat in bed, 2. Nah, 2 di sini mewakili bilangan biner. Jadi si bilangan tadi 8 karakter itu yang telah digabungkan itu akan diubah menjadi integer desimal karena awalnya dia sebuah string. Dia diubah menjadi desimal terlebih dahulu. Setelah itu char integer bed, 2 akan setelah dia diubah menjadi integer, dia akan diubah menjadi bilangan ASCII. Jadi 8 integer tadi diubah menjadi ASCII, kemudian baru dia ditambahkan ke variabel yang chars. Kemudian setelah itu hasil dari penggabungan beberapa karakter tadi akan di return menggunakan return petik 2 titik join chars di sini. Oke, baik, pada selanjutnya itu di sini merupakan setelah kita mendefinisikan 6 fungsi di atas tadi, maka kita manfaatkan fungsi tersebut yaitu di sini kita mempunyai sebuah variabel user input. Nah, user input di sini itu dia berfungsi untuk menerima inputan dari pengguna, tertulis bahwa masukkan sebuah kata, jadi kata dari pengguna itu dimasukkan ke sebuah variabel user input. Kemudian ada variabel binary input. Nah, binary input ini mengubah dari kata tersebut yang telah dimasukkan oleh pengguna itu menjadi bilangan biner dengan sebuah argumen user input. Selanjutnya setelah didapatkan variabel binary input, sebenarnya kita akan mengubah bilangan biner ini atau sinyal aslinya itu menjadi sinyal pseudotenary dengan sebuah variabel baru yang bernama pseudotenary len encoded output. Nah, dia akan memanggil sebuah fungsi pseudotenary dengan argumen binary input tadi yang berasal dari variabel di atasnya. Kemudian selanjutnya kita akan setelah kita melakukan encoding atau mengubah sinyal tersebut menjadi menjadi sinyal pseudotenary, kita kembalikan lagi menggunakan fungsi decoding. Nah, fungsi decoding ini dipanggil menggunakan fungsi decoded binary. Nah, decoded binary akan memanggil fungsi pseudotenary decode yang berisikan argumen len encoded output atau berasal dari variabel atasnya ini. Nah, setelah kita decodingkan, kita coba ubah kembali apakah hasil decoding ini benar-benar merepresentasikan kata yang telah dimasukkan dari pengguna sebelumnya. Nah, kita coba bikin variabel lagi namanya decoded text. Nah, decoded text ini memanggil fungsi binary to text dengan sebuah argumen decoded binary. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah plot di mana sebuah plot ini menggunakan fungsi plt.figure dengan fixed size, yaitu dengan ukuran line binary input. Line binary input ini sesuai dengan inputan pengguna tadi, seberapa panjang list atau angka yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian dengan tingginya itu 10. Kemudian kita akan melakukan subplot pada figure yang telah kita buat. Untuk subplot di sini kita akan membagi sebuah 3 baris yang berarti dalam contoh kasus di sini PLT subplot yang berarti plot pertama itu berada di baris pertama atau subplot pertama dengan kolom ke-1. Nah, untuk kolomnya sendiri itu di bagian tengah sini ya. Jadi ada 3 subplot, 3,1 kolomnya itu, 1 itu subplot pertama dengan sebuah argumen yang berisi sinyal asli. Jadi di subplot pertama kita akan memplot sinyal aslinya. Kemudian pada subplot kedua, yang ini subplot 312, yang berarti dia berada di kolom 1 dengan dia merupakan subplot kedua, merupakan hasil dari pseudotenary-nya. Kemudian setelah itu kita membuat subplot ketiga, yaitu merupakan sinyal aslinya. Mungkin kita coba lihat hasilnya seperti yang terlihat. Nah, di sini di bagian atas itu merupakan binary inputnya atau sinyal aslinya yang dimasukkan oleh pengguna.
coba kita running terlebih dahulu. Nah, misal di sini kita memasukkan sebuah angka, sebuah huruf A besar 2 kali, ya, AA. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, hasil dari binary input AA itu direpresentasikan di dalam subplot pertama di bagian atas sendiri. Ini bilangan biner asli dari huruf AA. Kemudian pada subplot kedua itu merupakan hasil dari encodingnya yang telah diubah menjadi sinyal pseudodenary, dan pada bagian bawah sendiri itu setelah kita ubah ke pseudodenary, kita decodingkan lagi menjadi sinyal aslinya. Nah, sinyal aslinya itu direpresentasikan di subplot ketiga. Kemudian kita lihat di bagian bawah sendiri itu ada hasil decoded titik 2 AA. Mungkin kembali lagi ke program yang atasnya. Nah, di sini di bagian bawah sendiri ini terdapat fungsi plt.take layout. Nah, di sini fungsi tersebut memiliki format 0,01 0,1,1,0.95, yaitu merupakan apa ya, untuk mengatur posisi terkait dengan layout untuk memberikan sebuah karakter atau menampilkan sebuah teks di bawah. Jadi ketika kita ingin menampilkan teks di subplot kita harus memberikan layout terlebih dahulu. Nah, ini angka tersebut merepresentasikan posisinya dari right, left, bottom, dan top. Kemudian pada bagian bawahnya, setelah kita memberikan layout, kita tampilkan hasil decodednya tadi di bawah subplot dengan plt.figtext yang merupakan posisinya itu 0,5, yang berarti dia berada di tengah-tengah secara horizontal gitu. Namun untuk secara vertikalnya dia berada di 0,02, yang berarti dia berada di bawah sendiri dengan bertuliskan hasil decoded, kemudian decoded text, yaitu merupakan teks yang telah didapatkan hasil dari decodingnya tadi dengan HA-nya itu atau horizontalnya secara center dengan font size-nya itu 16. Mungkin seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.